Jadi, awalnya kita harus tahu terlebih dahulu apa itu asesmen adaptif berbasis AI. Jadi, di sini asesmen adaptif berbasis AI adalah metode evaluasi di mana kecerdasan buatan atau AI ini akan menyesuaikan urutan dan kesulitan soal secara real time berdasarkan dari jawaban peserta yang sebelumnya. Kemudian di sini kita akan mengetahui cara kerja sederhana. Yang pertama, peserta harus menjawab soal awal. Kemudian, jika jawaban benar, sistem akan menyajikan soal dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi. Nah, selanjutnya, jika jawaban salah, sistem akan menyajikan soal dengan tingkat kesulitan yang lebih rendah. Jadi, proses ini berlanjut hingga sistem dapat mengukur tingkat penguasaan kompetensi peserta dengan tingkat akurasi yang tinggi. Nah, selanjutnya kita akan membahas manfaat praktis sistem asesmen adaptif. A. Manfaat untuk dosen. Pertama, koreksi dan perhitungan skor dilakukan secara otomatis oleh sistem AI. Kedua, dosen tidak hanya mendapat nilai akhir, tetapi juga profil kompetensi per mahasiswa dan per kelas. Ketiga, dosen akan memiliki data yang lebih akurat lagi karena berbasis AI. Nah, selanjutnya ini kita akan membahas tentang manfaat untuk mahasiswanya lagi. Di sini, mahasiswa tidak akan menghabiskan waktu pada soal yang terlalu mudah. Dan juga mahasiswa akan menerima laporan yang lebih jelas lagi. Serta tingkat kesulitan soal selalu relevan dengan kemampuan individu. Jadi pemberian soal kepada mahasiswa idealnya akan mempertimbangkan batas kemampuan mereka agar proses belajar berjalan tetap efektif. Contoh konkret intervensi pembelajaran. Pertama, ada intervensi pembelajaran personal oleh dosen, dan yang kedua ada evaluasi kemajuan belajar mandiri oleh mahasiswa. Selanjutnya kita akan memasuki contoh konkret intervensi pembelajaran. Yang pertama, intervensi pembelajaran personal oleh dosen. Jadi, pada pembelajaran ini, dosen akan menggunakan sistem berbasis AI yang mampu menyesuaikan tingkat kesulitan soal dengan kemampuan masing-masing mahasiswa. Cara kerjanya seperti ini. Pertama, AI terlebih dahulu menganalisis kemampuan mahasiswa melalui data seperti hasil kuis misalnya, kecepatan menjawab soal, hingga pola benar dan salah. Jadi dari analisis itu, AI bisa mengetahui siapa yang perlu penguatan dan siapa yang berada di tingkat menengah dan siapa yang sudah mahir. Setelah itu, AI otomatis memberikan soal yang sesuai. Kalau mahasiswa sudah menunjukkan kemampuan yang tinggi, maka AI akan memberikan soal yang lebih sulit supaya mereka tetap tertantang. Sebaliknya, jika mahasiswa masih kesulitan, maka AI akan menampilkan soal yang lebih sederhana agar mereka tidak terbebani dan tetap bisa memahami materi secara bertahap. Selain soal, AI juga akan menyesuaikan materi belajar. Mahasiswa yang memerlukan penguatan akan mendapatkan materi tambahan, sedangkan mahasiswa yang sudah menguasai dasar akan diberikan materi pendalaman. Dengan cara seperti ini, setiap mahasiswa akan memperoleh pengalaman belajar yang lebih personal dan efektif. Selain itu, dosen juga dapat melihat perkembangan masing-masing mahasiswa melalui laporan AI, sehingga intervensi dan bimbingan yang diberikan akan menjadi lebih tepat sasaran. Jadi, penggunaan AI adaptif ini benar-benar membantu pembelajaran menjadi lebih fleksibel, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Selanjutnya, kita akan membahas tentang contoh konkret intervensi pembelajaran yang kedua, yaitu evaluasi kemajuan belajar mandiri oleh mahasiswa. Dalam pembelajaran ini, mahasiswa didorong untuk melakukan evaluasi terhadap kemajuan belajar mereka secara mandiri. Evaluasi mandiri ini sangat penting karena membantu mahasiswa memahami sejauh mana mereka telah menguasai materi dan bagian mana yang perlu diperbaiki nantinya. Proses ini dilakukan secara sederhana namun harus efektif. Mahasiswa diminta untuk merefleksikan hasil belajarnya baik melalui catatan pribadi, menjawab kuis singkat, atau mengukur kembali pemahaman mereka terhadap materi yang telah dipelajari. Jadi dari sanalah mereka atau mahasiswa dapat melihat perkembangan mereka sendiri. Apakah sudah ada peningkatan, apakah masih ada konsep yang membingungkan, atau apakah perlu mengulang materi tertentu. Selain itu,
Mahasiswa juga belajar untuk mengatur strategi belajarnya. Misalnya, jika mereka merasa kurang memahami suatu topik, maka mereka bisa menambah waktu belajarnya, mencari sumber tambahan, atau berdiskusi dengan teman. Sedangkan ketika mereka merasa sudah menguasai materi tersebut, maka mereka dapat melanjutkan ke pembahasan yang lebih tinggi atau mencoba soal-soal yang lebih menantang lagi. Jadi evaluasi mandiri ini bukan hanya untuk membantu mahasiswa lebih mengenal kemampuan dirinya, tetapi juga menumbuhkan kemandirian, tanggung jawab, serta kesadaran belajar sepanjang hayat. Nah, dari pembahasan kita kali ini, maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa asesmen adaptif berbasis AI bukan sekedar pengganti ujian, melainkan alat diagnostik yang kuat. Berbeda dengan ujian biasa yang memberikan soal yang sama untuk semua mahasiswa, asesmen adaptif AI ini akan menyesuaikan tingkat kesulitan setiap pertanyaan berdasarkan dengan kemampuan individu. Saat mahasiswa menjawab soal, AI akan menganalisis pola jawaban, kecepatan respon, serta konsistensi pemahaman. Dari analisis itu, sistem dapat langsung menentukan kemampuan sebenarnya dari setiap mahasiswa, bukan hanya sekedar berdasarkan nilai akhir saja, tetapi juga berdasarkan dari proses berpikir mereka. Inilah yang membuat asesmen adaptif menjadi alat diagnostik yang efektif.